Cek. Hey Bebep, jadi Bebep mukanya selalu abu-abu. Pakai make up apapun selalu kusam. Gitu ya. Kayak Bebep beli cushion atau foundation nih, beli lebih terang selalu abu-abu, lebih gelap tetap abu-abu atau malah tambah kusam. Nah, itu berarti skin tone-nya yang salah. Udah gitu Bebep pas beli nih udah bilang sama yang jual ya, sellernya entah itu online ataupun offline, udah bilang kulit aku tuh sawo mateng, kulit aku kuning langsat. Tapi shades yang dikasih sama SPG-nya pas Bebep pakai tetap bikin abu-abu. Nah, bisa jadi undertone-nya Bebep yang belum tahu. Jadi, video ini gue bikin untuk Bebep yang belum ngerti skin tone dan undertone yang pakai makeup selalu jadi abu-abu, nggak pernah nemu warna base makeup yang pas. Tentu saja dengan bahasa bayi, tapi absen dulu. Absennya gimana? Like dulu dong. Kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Oke Beb, gue akan jelaskan dengan presentasi seperti ibu guru ya, biar lu lebih paham. Kita mulai dengan skin tone dulu. Skin tone tuh apa sih? Nih, Beb bisa perhatikan yang ada di gambar ya, nanti di overlay sama suami aku yang masih menjadi editorku. Masih dibantuin gue Beb ngedit ya Beb. Jadi jangan jahat-jahat ya lu komentarin editannya. Kita mulai ya Beb. Oke Beb, untuk tahu apa itu skin tone sama apa itu undertone, nah Beb bisa lihat yang ini dulu. Nah yang Beb lihat ini tuh adalah semacam peta warna yang biasanya ada di katalog waktu kita mau beli cushion, foundation, atau bedak gitu ya Beb. Kalau dia katalognya bagus. Ini contohnya adalah punya Something Cover Blur Powder Foundation. Nah ini Beb bisa lihat ada yang namanya light sampai deep. Itu tuh skin tone Beb. Jadi skin tone itu adalah cerah, tengah-tengah, sama gelap. Oh iya BTW di sini gue kalau ngomongin gelap, warna yang gelap itu bukan berkonotasi negatif ya. Soalnya nih kalau misalkan orang Indo ya kalau bilang warna kulitnya gelap itu tuh kayak seakan mengejek, padahal itu hanyalah warna. Jadi Bebep jangan salah paham. Di sini konotasinya gue lagi menjelaskan warna ya, bukan ngejek. Lagian artis-artis yang warna kulitnya gelap, ih cantik-cantik Bebep ya kan? Sampai ada artis Korea favorit gue itu warna kulitnya di tanning, sampai dia bisa bener-bener jadi seksi, jadi enak banget dilihat. Bora sama Hyolyn waktu zamannya Sistar. Ayah koreski. Yang seumuran sama gue dan suka Sistar pasti relate. Oke kita kembali lagi. Nah terang sampai gelap ini tuh yang disebut skin tone. Sedangkan cool, neutral, warm itu disebut undertone. Nanti kita jelasin lagi undertone-nya ya. Kembali lagi ke skin tone. Nah ini contoh yang paling gampang untuk lo tahu maksudnya skin tone. Nih Beb, lu buka foto lu ya di galeri aja, di galeri. Abis itu lu pencet ini nih yang buat edit tuh. Nah abis itu ke exposure. Oke. Nih Beb, terang gelap ini yang disebut skin tone. Ngerti gak maksud gue? Jadi kalau light atau fair itu tuh berarti terang skin tone-nya. Nah kalau di tengah-tengah itu berarti medium. Kalau misalkan di bawah nih semakin gelap itu deep atau tan gitu. Itu namanya skin tone. Jadi terang atau gelapnya itu tuh namanya skin tone. Ngerti ya Beb ya? Kalau yang disebut light to medium tuh gimana? Berarti nih antara light dan medium, berarti dia ada di sini, sekitaran sini. Jadi dia nggak putih banget, tapi dia nggak yang sampai tengah-tengah juga gitu. Contohnya gue tuh Bebep kalau misalkan melihat saya, gue tuh termasuknya light to medium ya Beb. Bentukan begini tuh light to medium. Jadi gue nggak begitu terang, nggak fair, tapi nggak di tengah dan nggak gelap juga. Jadi tuh kayak nanggung gitu loh tengah-tengahnya. Nah ini light to medium gitu. Paham ya skin tone ya Beb ya. Jadi kalau kita balik lagi ke ini something ini, petanya si something, berarti kalau gua itu tuh sekitaran ada di sekitaran sini nih. Nah di sekitaran sini gitu. Soalnya gua nggak light, jadi gua ada di sekitaran sini gitu Bebep. Berarti kalau gua itu kan bisa jadi di sini nih. Berarti gua tuh kesini nih. Sret. Jadi gue antara perle, butter, atau bijou. Nah kan bingung ada 3 warna, berarti gue pilih yang mana? Itulah kita apa sih? Itulah kita ngebahas yang namanya undertone. Jadi, apakah gue cool, neutral, atau warm? Kan tadi aku ada di sini nih Beb ya kan, perle, butter, atau bijou. Kalau aku tuh ternyata cool, aku bisa ambil perle atau butter. Kalau ternyata aku warm, aku bisa ambil bijou. Nah, sekarang gimana nih? Maksudnya apa nih si undertone, cool, warm, dan neutral? Nih kita bahas biar Bebep lebih gampang lagi. Jadi lebih gampang paham lagi.
Gue akan berusaha bahas pakai bahasa bayi. Ayo kita ke undertone. Oke sayangku, pasti kamu pernah dengar yang namanya putih gading, kuning langsat, sama sawo matang. Itu tuh adalah apa ya namanya, ukuran warna kulit Indonesia. Tapi standar itu cuma digunakan di Indonesia. Dan standar itu cuma digunakan di Indonesia zaman emak gue muda gitu bebek. Makanya yang masih pakai putih gading, kuning langsat, sama sawo matang itu tuh biasanya brand-brand lama dan produk lama mereka. Kayak misal foundation botol kecilnya Mustika Ratu, yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan yang sekarang itu kan udah kayak yang tadi aja, something kan brand lokal ya beb. Tadi aja apakah kamu melihat ada tulisan putih gading, kuning langsat, dan sawo matang? Nggak ada kan beb. Makanya kalau lu masih pakai standar itu ya lu nggak nemu-nemu. Soalnya gini, lu perhatikan ya, lu perhatikan presentasi gue ini beb. Nih beb, ada namanya sample skin undertone chart. Ini punya AI sih, tapi ya gue bisa kita pinjem untuk menginikan ya, menjelaskan ya. Jadi beb, di sini ada fair skin, light skin. Biasanya ya di Indonesia di standar yang dulu itu, kalau lu tuh putih gading itu lu bisa masuk fair skin atau light skin. Kalau medium skin itu biasanya di kuning langsat, tan skin, dark skin, dan deep skin itu di sawo matang. Nah, udah kebayang segitunya ya. Masalahnya lagi sekarang bebek. Nih, lu lihat deh beb. Ada undertone, cool, warm, sama neutral. Ada cool nih segini. Cool itu bisa gelap loh. Jadi sawo matang itu bisa cool. Di undertone warm itu juga ada yang gelapnya loh. Jadi sawo matang itu bisa warm juga. Sama neutral juga ada bagian gelapnya loh. Jadi sawo matang bisa neutral juga. Sama aja ya beb. Kuning langsat nih, kuning langsat cool ada, kuning langsat warm ada, kuning langsat neutral juga ada. Jadi tambah bingung. Itulah kenapa kalau lu pakai standar kuning langsat, sawo matang, dan putih gading itu lu bisa abu-abu. Karena bahasa bayinya nih keluar ya, bahasa bayinya kita keluarkan ya. Karena begini, kalau bebek bilang putih gading itu berarti fair sama light itu masuk putih gading. Kalau misalkan di produk tersebut di putih gading itu cuman punya satu dan itu neutral, ternyata kamu putih gadingnya itu cool. Nah ini nanti kamu bakalan abu-abu karena karena harusnya lu tuh cool tapi lu dikasihnya neutral, itu bisa abu-abu. Atau lu putih gadingnya itu warm tapi lu dikasih neutral, nggak pas, jadi bisa abu-abu karena harusnya kamu ada di sini nih atau di sini gitu. Sama kayak si kuning langsatnya ada di sini, light to medium nih beb. Kuning langsat itu ada bisa cool, bisa neutral, bisa warm. Jadinya kalau kamu cuman bilang kuning langsat dan kamu ternyata dikasihnya itu ivory atau natural ivory dan ternyata kamu warm, abu-abu. Mau lihat nggak beb? Nih contohnya beb. Ini contohnya nih beb, skin tone-nya udah ketemu nih beb, light to medium nih. Tapi gue pakainya light to medium neutral. Padahal gue kulitnya light to medium warm. Kelihatan nggak abu-abunya? Jadi foundation yang gue pakai di muka gue yang ini itu tuh pas, skin tone-nya pas, oke? Terang gelapnya pas nih, nggak kegelapan nggak keterangan. Tapi undertone-nya salah. Undertone yang harusnya warm gue pakein yang neutral, jadinya abu-abu. Walaupun gue nggak pakai yang kegelapan ataupun keputihan, tapi karena warnanya salah, harusnya warm tapi gue pakai neutral, jadi tetap abu-abu. Paham nggak lu beb? Semoga lu paham ya. Paham. Intinya bebek dari putih gading, kuning langsat, dan sawo matang itu udah nggak bisa dijadikan patokan lagi karena kita butuh tahu undertone. Dengan kamu patokannya cuma 3 hal itu, kamu nggak pakai undertone, itu tuh bisa tetap abu-abu. Karena kalau dipikir dengan logika cocokologi, sebenarnya putih gading, kuning langsat, dan sawo matang itu tuh lebih ke skin tone, lebih ke terang gelapnya aja, tapi bukan sampai undertone. Paham ya kenapa lu abu-abu mulu kalau nyebutin kata itu? Kalau lu beli sesuatu dengan kata-kata itu, kenapa abu-abu mulu tuh gitu? Karena skin tone-nya mungkin pas, tapi undertone-nya nggak bisa pas, nggak bisa ketebak dengan standar itu. Berarti undertone tuh apa Pau? Nih beb, gue punya ini beb. Nih, ibaratin ini tuh adalah warna kulit ya beb. Warna kulit ini terdiri dari banyak warna lagi beb. Kita pisah-pisahin ya. Ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna pink. Jadi bebek ini ibaratin nih warna kulit mentah kita ya beb. Ketika si warna kulit mentah ini bercampur dengan warna pink,
dia jadi kulitnya tuh ngepink. Nah ini tuh yang biasanya kita sebutnya cool gitu. Ketika dia bercampur dengan warna kuning, nah dia jadinya tuh kuning, kita biasanya disebut warm. Jadi undertone itu ada warna cool yang kepingan, ada warna warm yang kekuningan atau keorenan, dan ada warna neutral. Neutral itu di antara cool dan warm. Paham undertone? Terus ada lagi beb, beb. Kalau misalkan ya beb bercampur dengan hijau, nah ini namanya jadi olive. Jadi kalau misal kayak gini bisa jadi ada segini nih yang cool campur dengan hijau jadi cool olive. Kalau misalkan campur dengan warm tadi, si hijaunya itu jadi warm olive. Terus kalau misalkan neutral tadi bercampur dengan hijau, jadinya neutral olive. Oke, jadi undertone itu banyak sekali. Nih, kalau misalkan kita balik lagi ke foto yang tadi ya beb, kita balik lagi ke yang foto. Nah, kita kembali ke sini nih, ke foto yang tadi buat nyontohin. Tadi kan kalau skin tone itu adalah terang, tengah, gelap, itu skin tone. Nah kalau si undertone itu tuh beb ya, lu ngepink di tengah-tengah di antara pink dan kuning, atau lu nguning gitu. Kalau ngepink namanya apa? Cool. Kalau di antara pink dan kuning namanya apa? Neutral. Kalau lu nguning banget namanya warm. Tuh. Jadi paham ya skin tone sama undertone ya. Nah undertone sama skin tone udah nih. Semoga bebek udah paham dengan bahasa bayi yang gue jelaskan ya beb. Skin tone itu terang gelap, undertone tuh warna ngepink, nguning, atau diantara ngepink dan nguning. Oke, ngerti ya? Nah sekarang caranya buat ngertinya bebek itu skin tone-nya apa dan undertone-nya apa. Kalau untuk skin tone itu kan terang gelap, ya pakai kira-kira aja dulu ya beb ya. Kamu masuknya kemana nih? Yang paling terang itu biasanya disebut fair atau light. Kalau yang di tengah-tengah itu biasanya disebut medium. Kalau yang gelap itu biasanya disebut deep atau tan. Nah kalau misalkan di antara fair atau di antara light sampai ke medium nih, nggak tengah-tengah banget tapi nggak putih banget kayak gue, itu tuh berarti apa? Tadi gue sebutin light to medium. Nah terus di antara medium dan deep nih, misalkan, nah gue tuh kayaknya nih sawo mateng, tapi kok temen gue yang sawo mateng lebih gelap, kayak gue sawo mateng cerah gitu ya. Itu tuh bisa jadi tuh medium to deep atau medium to tan gitu, bisa kayak gitu ya beb ya, bisa dikira-kira sendiri untuk skin tone. Nah kalau yang undertone nih beb, ini agak-agak sulit ya beb, gue kasih tahu dulu. Tapi gue punya beberapa tips jalan pintas yang mungkin lu bisa pakai. Pertama pakai urat nadi. Untuk pakai urat nadi itu jujur saja sulit untuk saya. Mungkin bebek nggak sulit, tapi di gue sulit. Gue kesulitan untuk urat nadi karena teorinya beda-beda. Nah teori yang bisa gue kasih ke lu ini dari waktu gue tuh, jadi gue tuh pernah beb ke Bandung buat belajar color analyze for makeup artist di Color Harmony di Bandung gue beb. Nah gue dapat bukunya, jadi nih yang dari bukunya nih gue fotoin ya, jret, bisa lu screenshot nih beb. Lu bisa ngikutin ini, lu bisa ngelihat urat nadi lu dan lu ngikutin ini masuknya kemana. Tapi kalau gue sendiri gue kesulitan. Dicoba aja dulu bebek. Berikutnya bisa pakai perhiasan. Jadi bebek sediain perhiasan yang warnanya tuh emas, gold. Nggak usah emas asli, nggak apa-apa. Indis ekonomi. Amit-amit ya Bang Babu. Suping aja bisa ya kayak gini. Ini juga bukan emas asli, ini apaan nggak tahu gue. Pokoknya warnanya emas begini, abis itu yang warnanya silver. Bebek coba perhatiin, di kayak kanan kiriin gitu, atau bebek pakai gantian. Lebih bagus waktu bebek pakai ngecek dendang. Lebih bagus kalau bebek pakai perhiasan warna emas atau pakai perhiasan warna silver. Kalau lebih bagus warna emas bisa jadi bebek itu warm. Kalau lebih bagus warna silver bisa jadi bebek itu cool. Kalau bagus dua-duanya bisa jadi bebek neutral. Habis itu bisa pakai reflektor yang kayak gini nih, jreng. Nah reflektor kalau punya ya, ini jarang orang punya nih, apalagi kalau bukan konten kreator. Tapi siapa tahu bebek punya. Mungkin gue punya reflektor bebek lah pamer. Enggak gitu. Nah kalau reflektor itu kan ada yang warna silver, ada bagian warna silver, terus ada bagian yang warnanya gold kan beb. Nah caranya gini, jadi bebek taruh di sini, bebek lihat.
Tapi pakai tank top ya pas di rumah ya, atau pakai baju yang full hitam atau full putih gitu ya. Bebek lihat di kaca. Jangan dari kamera HP karena biasanya menipu ya. Dari kaca nih Bebek lihat kulitnya Bebek. Pas waktu dikasih warna gold, hasilnya kayak gimana? Pas dikasih warna gold, apakah tambah kusam atau tambah kelihatan seger? Nih kalau gue yang pakai warna gold. Habis itu lakukan hal yang sama dengan warna silvernya Beb. Taruh tuh warna silvernya di situ. Lebih cerah dan lebih kusam yang mana? Pakai silver atau pakai gold? Kalau Bebek lebih cerah pas waktu disandingkan dengan reflektor gold bisa jadi Bebek warm. Kalau reflektor silver lebih cerah bisa jadi Bebek itu cool. Kalau dua-duanya bagus bisa jadi Bebek neutral. Bebek nggak punya reflektor, baju bisa baju. Nah Bebek minusnya dari cara ini adalah karena pakai perasaan. Karena bisa jadi orang lain pas lihat kamu tuh lebih bagus pakai perhiasan gold, tapi kamu ngerasanya kamu lebih bagus pakai silver. Abis itu kamu merasa kamu cool. Nah minusnya gitu, karena pakai perasaan. Tapi ya dicoba aja dulu. Oke? Beb, nyempil dikit soalnya gue baru nemu tips yang kayaknya bakalan berguna buat lo untuk menentukan undertone kamu ya. Banyak yang berhasil soalnya ini Beb. Tapi maaf banget pakai kamera depan HP dan belum mandi. Arjen. Jadi Bebek buka IGS ya. Habis itu foto, tapi harus pakai cahaya itu cahaya matahari. Kayak di depan jendela apa, lu keluar dulu dah. Habis lu foto, lu overlay gambar ini nih. Nih, lu screenshot ya, lu screenshot nih. Terus lu overlay. Habis itu lu simpen dulu. Terus buka IGS lagi, lu buka foto yang tadi, gambar yang tadi itu. Terus lu pick warna di muka lu yang kayaknya paling dominan warnanya ada di muka lu paling banyak dah tuh. Nih gue pakai yang dari jidat. Abis itu di zoom nih yang tadi chart warna gede banget itu, lu kelilingin Beb. Ya kan? Abis lu kelilingin lu cari yang paling mirip sama warna yang lu pick. Nah, di sini gue mirip sama warna yang ini. Jadi gue tuh warm gitu. Nah, Bebek nanti ada di mana ya berarti Bebek itu. Gitu tipsnya, coba aja dulu ya. Nih kalau mau screenshot lagi nih. Tang ya. Oke, kita anggap Bebek udah tahu skin tone-nya Bebek apa dan undertone-nya Bebek apa. Oh iya, kalau hijau gimana? Gue nggak tahu Beb. Gue nggak tahu kalau hijau caranya gimana. Berarti nggak ada gunanya dong cara itu, Pau. Ada. Coba dulu. Karena gue dulu melakukan cara itu dan gue ketemu kalau gue warm dan ternyata bener gue warm pas waktu gue ngecek di PCA. Nah, Bebek cobain cara yang tadi. Kalau misalkan berhasil, syukur kan nggak keluar duit ke PCA. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum berhasil, ya bisa jadi Bebek harus ke PCA. Astagfirullahaladzim. Atau personal color analyze. Karena Bebek, nih gue jelasin ya Beb. Jadi kita kan tahu ya kecerdasan itu nggak cuma ngitung ya kan, tahu kan? Nggak cuma matematika aja. Kecerdasan itu ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan logika. Nah ada lagi Bebek, namanya adalah kemampuan manusia menganalisis dan mengenali warna. Itu juga masing-masing manusia tuh beda-beda kecerdasan dalam mengenali warna Beb. Contoh yang paling gampang ya Beb, orang tuh susah ngebedain warna pink mana peach gitu. Jadi kalau kecerdasan warna kamu kurang, ya udah mau nggak mau harus dianalisis sama orang yang memang udah kompeten menganalisis warna kulit, yaitu personal color analyze. Rekomendasinya kemana Pau kalau PCA? Yang gue pernah aja ya, itu gue di Color Harmony yang di Bandung yang tadi gue cerita. Itu tuh si color analyze-nya itu makeup artist. Jadi dia sekalian ngerti soal makeup gitu, nggak cuman ngerti warna aja. Jadi gue kalau rekomendasi gue di situ, personal color analyze yang ada di Bandung. Tapi kalau di daerah lain gue belum ada Bebek rekomendasinya. Jadi ya silahkan Bebek cari sendiri. Nah balik lagi ke tadi, kalau kamu sudah tahu nih Beb skin tone sama undertone kamu, sekarang saatnya tips mencari warna yang pas kalau lagi beli online. Oke? Jadi Bebek, kalau Bebek pengen membeli cushion, foundation, bedak atau apapun itu yang inian warna kulit gitu ya, biasanya kalau brandnya itu baik, di katalognya tuh suka ada yang namanya guideline kayak gini. Yang ini tuh gue lupa ini apaan ya, dari mana. Yang ini gue lupa dari mana ya Beb. Skintific kalau nggak salah. Ya ding, ini Skintific Gold. Dari sini kita lihat dulu nih skin tone Bebek apa. Tadi kan ya fair, light, medium tuh deep tan gitu. Kalau gue kan light to medium tuh Beb di sini nih. Nah berarti gue tengoknya cukup ini aja. Kalau Bebek light atau fair, Bebek tinggal tengoknya segini aja. Medium juga tinggal liatnya segini aja. Medium deep juga liatnya segini aja. Abis itu deep lihat segini, tan juga lihat segini.
Dari sini, ya gue kan light to medium nih beb. Jadi gue liatnya cuma segini dan gue warm. Sayangnya light to medium warm itu kosong nih bagian sininya gitu. Adanya di medium. Yang warm itu adanya di medium. Jadi gue bisa membeli yang medium warm. Gue bisa memilih antara 03W warm almond atau 03A almond. Gitu bebek. Jadi pilih yang mana? 03W warm almond atau 03A almond? Karena gue warm, ya gue cap-cip-cup gue milih yang warm almond gitu bebek. Dan ternyata pas. Nah di sini nih yang mungkin akan bikin lu bingung. Cara bikin, enak tuh. Yang di sini nih beb, yang mungkin lu bakalan bingung ya beb. Kayak gue liatin ke lu tadi, gue kan light to medium, tapi nggak ada light to mediumnya, adanya medium. Kalau medium kegelapan dong pau. Nah gue punya yang medium dan warmnya si Skintific Gold yang 03W dan ternyata pas sekali dengan warna kulit gue. Dari sini gue mau bilang ke lu, walaupun brand itu udah punya guideline untuk warna, kadang mereka penamaannya juga kurang pas. Kayak gue harusnya light to medium, di mereka itu masuknya di medium. Karena ternyata pas gue beli 03W itu persis banget sama warna kulit gue. Paham gak sih lu beb? Jadi penamaan brandnya juga nanti ngaruh gitu. Tapi ya caranya gitu. Kalau lu bingung kita ganti dengan yang ini deh, guideline yang satunya ya. Latihan kedua nih. Jadi intinya ngeliatin yang namanya shade guideline yang suka ada di katalog mereka, yang di online shop gitu. Abis itu bebek cari skin tone-nya dulu. Skin tone-nya bebek semana nih. Kalau gue kan light to medium, kira-kira ada di sini. Abis itu tinggal liatnya yang ada di situnya aja, yang di skin tone bebek. Terus gue itu kan warm, jadinya gue nggak mungkin beli pearl atau butter, gue langsung belinya Bijux. Ngeliat skin tone, abis itu ngeliat undertone. Ngeliat skin tone ada di mana, nah undertone kamu tuh di mana gitu. Paham ya cara pilihnya kalau dari guideline. Seperti yang gue bilang tadi bebek, gue udah ngikutin guideline pau, belinya sesuai guideline, tapi kok nggak pas. Gue juga sering, contohnya yang terakhir kali, yang ada di video terakhir yang lu lihat bebek, itu gue tuh beli cushionnya muak. Beli cushion muak yang tulisannya tuh warm. Ternyata skin tone-nya pas nih beb, tingkat kecerahannya pas, tapi undertone-nya ternyata dia kurang kuning. Jadi lebih berasa kalau dia tuh neutral, bukannya warm gitu. Hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi dan tidak bisa kita antisipasi karena hubungannya sama orang lain, hubungannya sama brand. Nah, minusnya di dunia ini adalah kita misal udah tahu skin tone sama undertone kita, kayak contohnya gue tadi. Nah, bisa kejadian diri brandnya sendiri itu pas ngasih nama itu kurang pas, bisa kayak gitu. Atau kayak si Skintific tadi, ternyata guide-nya dia itu nggak seperti biasanya. Gue masuknya di situ malah medium, bukan light to medium gitu bebek. Itu biasa terjadi. Lu lihat katalognya kayaknya itu udah warna kulit gue banget deh. Contohnya nih ada katalog yang kayak gini nih beb. Nih sebuah contoh beb, ada katalog yang kayak gini nih, cuman warna aja, tapi nggak ada guide-nya, dia warnanya apa gitu. Nah kalau kayak gini kan cap-cip-cup juga ya beb ya, nebak-nebak ya, yang gini yang cocok sama gue yang mana nih gitu kan. Kalau kayak gini nggak ada caranya, kecuali lu chat aja ke mereka kayak, kak untuk yang skin tone dan undertone-nya ini ambil yang warna apa, bisa kayak gitu. Itu pun kalau karyawannya pinter bisa milihin lu, kalau karyawannya kurang pinter ya mungkin bisa meleset juga beb. Terus nih beb, misalkan lu udah lihat gambarnya, lu yakin nih, oh gue Kalimantan nih, misalkan ya ini nih tuh contohnya foundationnya muak nih beb, gue Kalimantan gitu, udah datang ternyata nggak cocok sama lu, dan waktu lu swatches di tangan, terus lu sebelahin nama fotonya nih, swatches di tangan sama fotonya, beda. Nah itu tuh bisa terjadi juga kayak gitu. Soalnya nih dari barang bisa jadi katalog itu melalui proses panjang, ada disiapin dulu, difoto dulu. Jadi yang ngaruh nanti lightingnya, kameranya. Terus kan diedit ya beb ya, pasti diedit sama buat dikasih tulisan biar gambarnya juga lebih bagus gitu. Nah nanti proses editing itu tuh bisa berbeda lagi. Terus masuklah ke HP lu nih, lu nonton dari HP lu, ternyata warna yang ditampilin dari layar HP lu itu tuh ternyata meleset sekian gitu. Itu juga nanti warnanya bisa beda lagi gitu. Jadi sebenarnya memang seabsurd itu untuk membeli online ya beb. Normal kok, normal. Jangan merasa kamu bodoh, karena saya juga membeli salah mulu. Berarti lo yang bodoh, Pak. Enggak gitu. Nah, gimana bebek udah ngerti skin tone, udah ngerti undertone, udah gue kasih tips buat nyari skin tone dan undertone. Udah gue kasih tips juga gimana caranya kalau memilih shades belanjanya online ya. Gue yakin banget
Bebe pasti merasa gue udah nonton video lu Pau, tapi kayak gue tetap nggak bisa. Dan video lu juga bilang kalau tetap bakalan meleset kalau beli online gitu. Yang bisa gue kasih tahu ke lu Beb, karena keminusan yang ada di dunia ini yang tidak bisa lu kontrol, contohnya kayak kemampuan lu menganalisis warna, itu kan tidak bisa lu kontrol. Habis itu harus dilatih kalau itu, tapi latihannya panjang ya. Biasanya desainer grafis ngerti tuh, ilustrator biasanya ngerti. Habis itu kalau misal kesalahan teknis dari brand juga kan itu nggak bisa lu kontrol ya Beb. Jadi intinya adalah di video ini gue berusaha biar lu ngerti dulu skin tone sama undertone. Gue berusaha biar lu paham mana skin tone lu dan mana undertone lu, dan gue berusaha untuk lu beli online itu caranya gimana. Pasti akan banyak minus-minus yang terjadi, pasti akan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan lu dalam memilih produk untuk lu. Jadi ya saya sudah berusaha pokoknya gitu ya Beb ya. Harapan gue, goals dari video ini sebenarnya adalah lu paham dulu. Goals dari video ini lu paham dulu, jadinya lu tinggal improve sendiri gimana taktik lu supaya bisa membeli yang pas sama lu gitu. Karena ya memang banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, yang tadi gue bilang itu Beb. Jadi jangan merasa bodoh, jangan merasa saya bodoh, jangan merasa video ini tidak berguna, karena sebenarnya video ini gunanya adalah untuk lu ngerti dulu gitu. Oke? Coba juga jadi bu guru, ini adalah video terserius kita so far ya Beb. Semoga Beb ngerti. Nextnya mau dibikinin apa lagi nih, mau dijelasin apa lagi. Gue tuh masih punya ini Beb. Gue tuh punya, waktu itu kan gue ke Cina, terus gue di make upin Douyin gitu. Jadi gue kepikiran, lu penasaran gak teknik make up Douyin yang bener-bener dilakukan sama makeup artist di Cina tuh apa aja? Karena gue sempat record, tapi mungkin videonya nggak bisa yang full HD karena gue recordnya pakai HP di depan, kamera depan. Kan sulit ya, itu posisinya sempit banget soalnya Beb. Lu mau nggak dibikinin, dibeberin step-step yang dilakukan makeup artist Cina, makeup artist Douyin Cina apa aja? Kenapa mereka bisa cepet banget ngerjainnya ya Beb? Kalau lu mau komen aja, atau lu mau dibikinin video yang lain komen aja. Satu hal yang pengen gue kampen ke lu hebat kalau lu udah nonton gue sampai di titik ini, sampai di menit ini, karena berarti lu memang semangat untuk belajar. Oke, komen aja mau dibikinin video apa lagi. Sampai jumpa Rabu depan, dadah. Ding 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 ding.